berapa ya di kelas ini? Ada 10 kelompok. Dan pada sore hari ini saya ingin mendengar sebenarnya masalah apa saja yang sudah kalian rancang di kelompok kalian masing-masing. Minggu lalu hanya kelompoknya Mas Azriel yang menyampaikan masalahnya. Kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Kalau salah tolong saya. Jadi kita sudah mulai membahas tugas akhir kita. Salah satunya yaitu yang tugas kalian membuat masalahnya tersebut, create fake problems-nya. Kemudian nanti saya ingin menjelaskan bagaimana bab 1 akan kalian tulis dan bab 2 akan kalian tulis. Gitu. Nah, itu yang akan kita lalui pada sore hari ini. Untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, masih ingat ya bahwa minggu lalu kita membahas tentang bagaimana proses. Oh sebentar, ada yang ngechat. Apa nih? Ibu maaf. Oke, silahkan. Minggu lalu kita membahas 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau menyusun proses supervisi. Masih ingat ya 3 hal itu, yaitu kalian harus menentukan pendekatan. Pendekatan kalian tentukan ketika kalian mengetahui karakteristik gurunya. Kemudian yang kedua adalah teknik yang kalian pilih, di mana teknik ini kalian pilih berdasarkan masalah yang muncul dari si guru ini tadi. Kemudian yang ketiga, setelah teknik itu kalian pilih, maka selanjutnya adalah kalian akan menentukan instrumennya. Instrumen seperti apa yang mau kalian gunakan di dalam proses supervisi ini. Gitu. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau menyusun proses supervisi. Ya, ada apa? Salam. Masuk kelas udah. Ini kodenya. Mau gue kirim nggak? Iya, Mas Afri. Dikirim ke siapa? Mas Afri apa Mas Regowo nih? Yang ngomong ya, ada 2 sih yang buka mikrofonnya. Oke. Lanjut lagi. Tadi 3 hal itu ya, dan minggu lalu kita juga sudah membahas hal apa saja sih yang perlu ditulis oleh seorang kepala sekolah ketika mereka membuat laporan supervisi. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, secara real di sekolah itu laporan supervisinya tidak wajib berbentuk seperti yang kita akan buat di kelas ini, di mana ada bab 1 sampai bab 5. Mungkin di luaran sana bentuk laporannya macam-macam. Ada yang langsung nggak pakai bab gitu aja. Ya sudah, jadi bab pendahuluan dia langsung nulis apa isinya, langsung pendekatannya apa yang dipilih, tekniknya apa, instrumennya apa, kemudian hasil supervisinya juga apa, display data juga, baru nanti kesimpulan. Udah gitu aja tanpa perlu eh, dibagi menjadi bab-bab begitu, seperti yang mau kita lakukan. Terus kenapa kok di kelasnya Bu Afi mau dibikin bab-bab? Supaya, karena kita juga masih belajar prosesnya di sini, supaya kalian lebih mendalami apa yang mau kalian tulis, karena di bab ini saya minta kalian untuk menuliskan apa alasannya memilih pendekatan, teknik, dan instrumen itu. Dan saya mau lihat bagaimana cara kalian menganalisis hasil supervisi yang nanti kalian create tadi. Gitu. Nah, di luaran sana pun proses supervisinya itu sebenarnya
tidak kemudian harus dibuat per nama guru. Bisa juga dibuatnya per kegiatan supervisi. Jadi misalnya nih, kegiatan supervisi kan saya pernah nyampaikan ada yang rutin. Nah, yang kegiatan rutin ini bisa dijadikan menjadi satu laporan supervisi. Misalnya kegiatan supervisi akademik semester ganjil 2020-2021, misalnya gitu. Nah, itu isinya adalah proses supervisi yang dilakukan Kepsek terhadap guru-guru. Karena itu terhadap guru-guru, maka di sini kepala sekolah punya data yang lebih besar. Jadi, Kepsek nanti di dalam laporan itu bisa membandingkan antar satu guru dengan guru lain. Jadi, data ini bisa kita lihat secara, bisa kita generalisir hasilnya, bahwa misalnya nih, di semester ganjil 2020-2021 sekolahnya Mas Safri misalnya itu guru-gurunya telah menggunakan 80% telah menggunakan Google Classroom. Itu yang saya maksud bisa generalisir karena memang supervisi rutinnya dilakukan ke seluruh guru dan Capsek itu punya data seluruh tadi karena ke seluruh guru jadi punya data yang menyeluruh sehingga Capsek bisa menyimpulkan atau mengeneralisir bahwa menyimpulkan ya lebih tepat menyimpulkan bahwa 80% dari guru di sekolahnya Mas Safri itu sudah menggunakan Google Classroom misalnya seperti itu. Jadi ada data. Nggak asal ngomong, nggak asal 80%, tapi 80% itu didapatkan dari data yang sudah dibuat oleh Capsek tadi. Itu juga bisa. Dan kebanyakan kepala sekolah buatnya seperti itu. Yang untuk yang rutin jadi satu laporan. Dan karena yang rutin itu biasanya adalah supervisi akademik ya, atau supervisi yang dilakukan untuk proses pembelajaran di kelas, maka itu yang selalu ada laporannya. Dan mungkin itu yang akan lebih mudah kalian temukan ketika kalian googling. Karena sifatnya rutin. Begitu. Nah, sambil menunggu waktu presensi ini berakhir, silahkan teman-teman di kelompoknya yang belum menentukan problem. Jadi nanti saya akan tunjuk satu-satu perwakilan tiap kelompok untuk menyampaikan masalah apa yang mau kalian munculkan nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Belum ada? Oke, baik. Karena belum ada, kita berarti nih di grup kalian bisa lihat juga belum semuanya menuliskan nama kelompoknya siapa aja. Jadi please teman-teman, minggu lalu saya sudah membagi kelompoknya yang pakai breakout room. Silahkan dituliskan nama kelompoknya di grup. Jadi saya tahu siapa perwakilan tiap kelompok ini. Atau nanti ketika saya panggil, silahkan menjawab ya. Oke, baik. Sebentar lagi presensi akan berakhir. Baik, teman-teman. Untuk memulai kelas kita pada sore hari ini, marilah kita lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Apa nih, ada yang ngechat nih. Baik, Mas Nurul Adli, karena belum dapat kelompok, silahkan tanya di grup kelompok siapa yang jumlahnya masih 2. Jadi, teman-teman, untuk yang kemarin belum dapat kelompok atau belum masuk ya, satu kelompok itu maksimal 3 orang, dan bagi, kok di Mbak Rafita suaranya putus-putus terus ya? Teman-teman mendengar suara saya putus-putus kah? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Mungkin sinyalnya Mbak Rafita nih. Oke, baik. Semoga sinyal di daerah kalian bisa berubah jadi baik ya, jadi nggak mendengar saya secara putus-putus. Untuk teman-teman yang belum dapat kelompok, balik lagi ke yang tadi, satu kelompok maksimal 3. Jadi untuk teman-teman yang baru kelompoknya 2, bisa Mas Adli masuk ke kelompok yang itu. Yang kelompoknya satu kelompok masih 2 orang. Ada di grup tapi belum semua juga menuliskan siapa kelompoknya apa. Oke, baik. Kita langsung masuk ke kelompok 1. Jadi di kelas D ini ada 10 kelompok. Untuk kelompok pertama, kalau di grup ditulisnya ada Mas Azrial dan Mbak Salsabila. Adakah salah satu dari 2 orang ini yang sudah hadir di kelas? Mbak Salsabila Nurushifa belum ada. Salsabila juga belum ada. Oke, baik. Karena belum ada, kita geser ke kelompok 2. Kelompok 2 nih belum ada nih siapa perwakilannya nih. Siapa kelompok 2 kemarin? Oke, kita skip lagi karena masih kosong. Kelompok 3, ada Anissa Nur Asia, ada Burhanur Robbi, Nur Muhammad Safri. Ini kayaknya tiga-tiganya sudah hadir. Silahkan perwakilan dari kalian sampaikan detail masalah yang mau kalian angkat. Itu seperti apa untuk laporan supervisi ini? Halo Bu, ya. Ya, silahkan. Mas. Sementara ini mungkin saya yang mewakili Bu. Oke, baik. Silahkan Mas Safri. Ya. Jadi setelah kami diskusikan, kami menemukan permasalahannya seperti ini Bu. Nah, jadi ada guru yang disiplin, tapi ketika mengajar itu dia itu hanya memberikan tugas dan catatan saja Bu. Jadi pengajarannya itu cenderung monoton dan membosankan gitu Bu. Jadi pas belajar itu mungkin ada beberapa siswa mungkin sebagian yang ketika guru itu ada jadwal untuk pengajaran beliau, sebagian siswa itu malas Bu, jadinya Bu, nggak bersemangat gitu, nggak bergairah Bu. Karena kelasnya tadi monoton gitu ya? Ya, monoton Bu, betul sekali. Monotonnya mungkin bisa didetailkan lagi Mas Safri. Monoton yang seperti apa? Apakah hanya ceramah pakai slide aja atau gimana? Baik. Saya belum dengar suaranya Mas Safri. Entah ini sinyal saya atau sinyalnya Mas Safri. Oh, begini mungkin Bu. Ya, tes Bu, halo. Ya, halo, silakan. Iya Bu. Mungkin maksudnya monotonnya itu Bu. Jadi hanya guru ini hanya memberikan catatan saja Bu. Jadi suruh mencatat tugas selesai gitu Bu, mungkin Bu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, berarti Kasih, Bu. cuman diktein aja gitu ya, Ya, tidak ada begitu. penjelasan lebih dari si guru ini gitu ya. Nah, begitu kira-kira Bu. Oke, padahal kelas yang diajar guru ini kelas berapa Mas Safri? Kelasnya belum dapat Bu. Belum dapat ya?
Ya, belum dapat. Oke. Gini, mungkin Mas Safri dan teman kelompoknya bisa menentukan, eh, karena kita meng-create masalah ya, jadi nggak apa-apa ini imajinasi kita aja. Ketika guru hanya mendikte, mungkin untuk anak kelas 1 atau anak kelas 2 masih nggak apa-apa ya, karena memang mereka masih belajar nulis misalnya. Tapi hal ini eh, akan terasa monoton dan tidak ada proses pembelajaran di kelasnya, tidak ada proses belajarnya ketika guru itu menjelaskan dan minta peserta didiknya untuk mencatat apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia sampaikan, jadi kayak dikte gitu, ketika peserta didiknya sudah duduk di bangku SMA. Jadi kelompoknya Mas Afri bisa buat nanti peserta didiknya itu anak SMA gitu, terus gurunya pakai metode monoton, pakai metode dikte saja, tanpa ada proses penjelasan dari materi yang didiktekan tadi. Walaupun gurunya ketika mau mengajar itu sudah menyiapkan RPP, sudah punya lembar penugasan, lembar penilaian, dan lain sebagainya ya, karena tadi dibilangnya disiplin. Tapi berarti dia tidak bisa menjelaskan materi dengan baik karena strateginya monoton. Oke, baik Mas Safri. Kira-kira teknik apa nanti yang mau dipilih sama kelompoknya Mas Safri untuk memecahkan masalah ini? Setelah didiskusikan sama kelompok kami, Bu, jadi kami bakal menggunakan pendekatan direktif sama teknik individual, Bu. Jadi kayak observasi kelas gitu, Bu, kunjungan-kunjungan gitu, Bu. Kunjungan dan observasi kelas ya. Oke, Ya, baik. ya, kira-kira. Oke, itu bisa. Alternatifnya karena ini guru kayak nggak punya cara lain untuk mengajar ya, karena dia monoton dikte aja. Bisa juga guru diberikan pelatihan tentang strategi pembelajaran oleh Kepsek gitu. Itu juga bisa digunakan Mas Afri dan kelompok 3. Jadi Ya, baik. di-create-nya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sip. Kelompok 3 sudah dicatat ya, kelompok 3 detailnya yang tadi. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang, oh ini sudah kelihatan ya kelompoknya siapa aja. Bagi teman-teman yang walaupun di kelompoknya sendiri nih, kayak Mas Baharudin Ulum nih sendiri, nggak apa-apa. Udah dapat itu, Bu, anggotanya, Udah Bu. ada temennya ya? Oh ya, Iya, Bu. silahkan ditulis di grup. Maksudnya nggak perlu takut tuh nyampein, waduh saya belum bikin. Kesempatan ini bukan saya kemudian akan judge kalian, oh kalian belum bikin nih, berarti kalian tidak disiplin. Enggak, saya justru malah mau bantu kalian ketika kalian misal udah punya ide, pengennya sih terkait masalah yang kayak gini Bu. Jadi kayak kalian bisa lihat ya prosesnya dengan kelompoknya Mas Afri tadi. Saya justru memberikan masukan, membantu untuk bisa mengembangkan masalah yang mau diangkat tadi. Jadi nggak perlu takut untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian. Oke, sip. Kita masuk ke kelompok 4. Udah ada orangnya belum ya kelompok 4? Udah, Bu. Oh iya, ya Mas Baharudin Ulum tadi ya? Ya. Mau Mas Ulum yang nyampaikan, silahkan. Iya, boleh, Bu. Jadi masalah yang kelompok kami sudah diskusikan, Bu. Kemarin kan cuma ada 2 orang ya, Bu, sama saya sama si Rendra. Jadi kita semua itu setuju untuk mengambil masalah guru yang tidak profesional gitu, Bu. Jadi maksudnya guru yang tidak profesional itu ya hampir mirip sih, Bu, kayak kelompok 3 itu, yang cuma ngasih tugas, kalau udah ngasih tugas nanti keluar atau masuknya jarang-jarang gitu, Bu. Soalnya ini pengalaman juga sih, Bu, waktu SMA, Bu. Ada guru yang kayak seperti itu, Bu. Oke, berarti
eh, jarang masuk gitu ya gurunya. Nah, ketika tidak masuk gurunya kira-kira ngasih tugas atau ya udah biarin kelasnya kosong gitu, Mas Ulum. Ya itu Bu, manggil KM terus ngasih tugas ke KM, ya udah KM itu apa tuh KM? ketua murid Bu, KM Bu. Oh, ketua Kayak ketua kelas kelas gitu. gitu, Bu. Iya Bu, ketua kelas kayak gitu Bu. Kok ada dua suaranya nih? Kalian satu Oh, tempat. enggak saya, Bu, ini. Oh, Oh si sorry. Azriel itu Bu, beda lagi. Sorry, sorry. Oke. Oh iya ya, KM tuh ketua ketua kelas maksudnya. Oke. Iya Bu, maksudnya ketua kelas. Diminta ketua kelasnya suruh ngapain tadi? Itu Bu, ya kayak menghadap ke gurunya Bu untuk ngasih tugas apa gitu. Nanti suruh KM-nya itu nyampein ke teman-teman yang lain ngerjain tugas ini loh gitu Bu. Oh, tapi ngasih tugas ya. Oke, baik. Iya. eh Oke, ini bisa jadi satu masalah sih. Jadi ketika guru itu jarang masuk, misalnya nanti ditambah aja jarang masuknya itu masalahnya apa? Apakah guru kemudian tidak masuk karena mengikuti diklat apa gitu atau Enggak pelatihan Bu, di luar sekolah? gurunya ada Atau di kantor kok. Gurunya ada di gurunya ada kantor di Bu. kantor? Terus Iya beneran ngapain? Bu, seriusan Bu. Ini pengalaman pengalaman pribadi itu Bu, waktu SMA ini. Oke, oke. Berarti ya gurunya misalnya sibuk ngerjain apa gitu ya. Sibuk ngoreksi ulangan biasanya, Bu. Oh, Masya Allah. Bisa boleh jadi. tuh. Boleh jadi eh, tambahan masalahnya untuk Mas Ulum berarti guru tidak masuk kelas karena mengoreksi ujian atau ulangan. Kemudian kelas dikasih tugas. Nah, ini nanti bisa jadi masalah yang dijadikan dasarnya kelompoknya Mas Ulum ya. Nah, kira-kira Mas Ulum sama Mas Randy kemarin sudah Rendra Bu. menemukan, oh sorry, Rendra itu sudah membayangkan akan menggunakan teknik apa enggak? Kalau untuk pendekatannya itu Bu, eh, belum didiskusiin sih Bu, baru kayak temanya aja, tapi sekarang udah lumayan kepikiran gitu Bu untuk nerapin pendekatan yang direktif. Oke, nanti mungkin karena tadi masalahnya masih terlalu umum ya, Oh dibuat iya. detail lagi aja. Jadi misalnya karakteristik gurunya itu sebenarnya di kelas ketika menjelaskan, ketika proses pembelajaran tuh peserta didik tuh paham semua apa yang disampaikan sama guru. Tapi memang guru ini jarang masuk gitu misalnya. Itu jadi bisa eh, sebenarnya guru tuh bisa menjelaskan ke peserta didik, cuman jarang masuk aja dia. Karena jarang masuknya karena apa? Ngoreksi ulangan tadi. Nah, itu pendekatannya bisa pakai pendekatan kolaboratif. Karena Hmm. sebenarnya beliau sudah daya abstraknya tinggi ya. Kemudian eh, tapi mengesampingkan tugas utamanya dia sebagai seorang guru yang harus ngajar. Dia lebih mementingkan ngoreksi ulangan timbang ngajar di kelas. Nah, eh, gitu ya Mas Ulum. Nanti Oh bisa iya Bu. ditambahkan. Nah, untuk teman-teman yang lain, ketika memilih pendekatan kita harus eh, apa ya? Consider bahwa memikirkan kembali bahwa pendekatan ini kacamatanya hanya dua, yaitu daya abstrak atau bagaimana guru ini pintar apa enggak ketika menguasai materinya di kelas apa enggak gitu ketika mengajar di kelas. Yang kedua adalah komitmennya dia. Jadi pendekatan ini akan kita pilih ketika berpengaruh pada dua hal, yaitu daya abstrak dan komitmen. Komitmen itu terkait dengan dia disiplin apa enggak, disiplin waktu apa enggak, misalnya disiplin dalam membuat ujian, disiplin dalam memberikan nilai, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari dua kacamata ini ketika kalian mau memilih pendekatan. Ketika misal
sisi lain, sisi psikologisnya gimana Bu? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya nggak pakai pendekatan berarti. Ya, misal saja menggunakan teknik saja. Jadi dilihatnya misalnya psikologinya si guru nih galak gitu ya. Maka kalau galak mungkin pakai teknik evaluasi diri atau teknik yang sebentar. Individual conference. Individual conference tuh ngobrol empat mata bersama supervisor terkait apa yang menjadi kendalanya si guru. Misalnya galak itu ya jadi kayak ngasih treatment aja kepala sekolah kepada guru terkait jangan galak-galak lah Bu, misalnya gitu. Jadi nanti bisa untuk terkait ranah psikologinya guru, itu kalian bisa bermain di teknik saja. Karena pendekatan ini kita nggak menjadikan psikologi sebagai landasan untuk memilih pendekatan supervisi. Oke, ini di chat ada pertanyaan. Maaf sebelumnya Bu, izin bertanya kalau problemnya selain tentang guru gimana? Kelompok saya masih bingung. Nah, mungkin teman-teman lain juga masih bingung ya. Apa hanya guru aja atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Kan sasaran supervisi banyak ya. Guru ini salah satu sasaran supervisi. Masih ingat kan video yang kita tonton bersama 2 minggu atau 3 minggu lalu? Yang itu videonya berupa proses supervisi kepada tenaga pendidikan di perpustakaan. Nah, itu kan artinya proses supervisi tidak hanya dilakukan untuk guru, tapi kepala sekolah juga melakukan proses supervisi kepada seluruh warga di sekolah dan unit-unit yang ada di sekolah. Nanti tergantung sudut pandangnya apa, misalnya mau pakai supervisi administrasi, berarti nanti kepada perpustakaan yang dilihat itu apakah perpus sudah memiliki seluruh kelengkapan koleksi bukunya bagaimana, gitu-gitu. Terkait hal-hal administrasi saja karena supervisi administratif ya. Contohnya kayak kemarin itu yang kita lihat bersama, dia supervisi administratif karena kepala sekolah hanya menanyai apakah program ini sudah berjalan atau belum. Bukan ke personnya, apakah kemampuan tenaga pendidikan di perpus itu sudah memadai atau belum. Bukan ke arah sana kan, tapi ke arah program di perpustakaan itu sudah berjalan atau belum, kalau belum berjalan alasannya apa, kemudian bukti-bukti program ini terlaksana mana, itu masuknya ke supervisi administrasi. Jadi bisa Mbak Hoiriah dan teman-teman yang lain kalau mau ngambil masalah yang lain. Gitu ya. Oke, baik. Ini ada yang raise hand. Silahkan Mas Azriel. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bu, gak on kamera. Oke. Ini Bu, mau nanya sekaligus memperjelas gitu Bu. Kalau kita buat laporan kan pasti ada, misalkan kalau saya ngambil masalahnya itu tentang pendidiknya, gurunya, berarti ada yang dijadiin data ya Bu? Karena kita bikinnya adalah fake problems, jadi datanya juga fake aja nggak apa-apa Mas. Tapi kalau Mas Azriel nih, punya data yang real gitu terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran di suatu sekolah, itu juga boleh. Nah, saya kan fake ya Bu. Jadi berarti kita harus buat nama-nama guru yang fake juga gak Bu? Kayak Ibu siapa, misalnya Ibu Wati. Oh iya. Jadi kita bikin nama-nama, bikin orang-orangnya juga. Siapa nanti nama kepala sekolahnya. Karena di laporan supervisi nanti nama sekolah,
nama Capsek tuh pasti muncul tuh. Siapa yang disupervisi, itu pasti muncul. Jadi kita create fake problems. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kita lanjut dulu ya. Sudah sampai tadi kelompok 4 ada Mas Ulum, guru jarang masuk walaupun gurunya ada di sekolah. Ini lucu juga nih gurunya nih. Oke, baik. Lanjut ke kelompok 5. Oh, sayang. Kelompok 5 belum ada personilnya di grup. Adakah dari kalian di sini yang merasa kelompok 5? Nggak ada? Oke, kita skip. Kelompok 6. Adakah dari kalian? Karena di grup juga belum ada. Nggak ada yang rasa kelompok 6? Oke. Kelompok 7. Ada yang rasa sebagai bagian dari kelompok 7? Nggak ada? Oke. Nggak ada juga. Masuk ke kelompok 8 nih. Kelompok 8 ada nih, 3 orang. Hana Hafizah, Kusmal Malikul, sama Dwi Ambar. Adakah salah satu dari kelompok 8 hadir di sini? Ada, Dan Bu. bisa, silakan Mas Malikul. Sampaikan detail masalah yang mau kalian angkat di kelompok ini. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya. Ya. Kami dari kelompok 8 habis telah berdiskusi. Jadi menurut kelompok kami, pandangan yang didapat adalah masalah guru yang kurang menguasai kelas. Jadi ada beberapa guru yang kurang bisa menguasai kelas ketika proses belajar mengajar. Guru hanya duduk dan menjelaskan, hanya datar saja. Yang kedua, mungkin guru yang kurang menguasai kelas, guru itu hanya menjelaskan materi saja dan langsung keluar kelas. Tidak ada interaksi kepada siswa ataupun memberi hiburan sebelum masuk kelas. Jadi siswa itu menjadi tidak semangat belajar. Mungkin itu masalah yang kami diskusikan, Bu. Oke, baik. Mas Malikul. Guru tidak bisa menguasai kelas karena tidak ada interaksi yang dilakukan guru terhadap peserta didik ya. Ya. Ini bisa nanti diarahkan karena guru tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik sehingga guru terus aja ngomong gitu, mempresentasikan apa yang dia sampaikan, apa yang harus dia sampaikan di kelas. Walaupun misalnya peserta didiknya tidur kayak atau makan, ngobrol, dia cuek aja dan guru tidak mempersilahkan peserta didik untuk bertanya atau mengemukakan pendapat, ya benar. Itu juga menjadi salah satu hal yang jadi key point di masalah ini. Nah, kira-kira di kelompoknya Mas Malikul nih, teknik apa nanti yang mau digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin salah satunya observasi ke kelas, Bu. Pendekatan secara face to face. Oke. Observasi kelas ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin nanti karena Mas Maliko dan kelompok 8 juga perlu menspesifikkan karakteristik gurunya ini seperti apa. Apakah gurunya itu juga disiplin dalam membuat administrasi seorang guru, disiplinkah dia dalam mengoreksi ujian dan lain sebagainya. Misalnya ternyata dia disiplin dan ternyata dia itu sebenarnya menguasai materi yang dia sampaikan, hanya saja dia tidak melibatkan interaksi dengan peserta didik. Maka nanti bisa menggunakan teknik memberikan supervisory bulletin. Supervisory bulletin itu, atau misal juga bisa pakai professional reading. Ini teknik individual ya. Ya, Bu. Teknik ini digunakan untuk
guru-guru yang sebenarnya dia daya abstraknya baik, sehingga ketika membaca sebuah sumber berupa jurnal maupun buku, dia bisa mengimplementasikannya di kelas dia. Jadi supervisor tuh bisa pakai misalnya pakai professional reading ya. Bentuknya itu atau supervisory bulletin itu kurang lebih mirip-mirip sih. Bentuknya itu kepala sekolah memberikan jurnal atau buku terkait bagaimana membuat peserta didik aktif atau bagaimana cara menguasai kelas supaya perhatiannya semua kepada proses pembelajaran di kelas. Nah, misalnya kepala sekolah ngasih buku judulnya 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Nah, guru suruh baca tuh. Kemudian kepala sekolah juga minta guru untuk mengimplementasikan salah satu strategi yang ada di dalam buku itu. Sehingga tanpa perlu diobservasi kelasnya oleh kepala sekolah, guru ini bisa langsung merubah gaya dia mengajar. Jadi bisa pakai teknik itu juga sih alternatifnya. Nanti tergantung detail karakter gurunya gimana ya untuk kelompoknya Mas Malikul. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 8. Sekarang Sama-sama, kita Bu. masuk ke kelompok 9. Sayangnya belum ada perwakilannya. Kemudian kelompok 10. Ada Silvi sama Rika. Nampaknya tadi saya lihat nama Silvi dan Rika di kelas ini. Iya, Bu. Silakan, bagaimana detail masalah yang mau diangkat Mbak Rika? Di kelompok kami mengambil pendapat seorang guru senior yang disiplin, di mana guru itu masuk dan keluar kelas dengan tepat waktu, selalu memberikan tugas di setiap pertemuan, namun guru ini pendiam atau saat menjelaskan materi dengan nada suara yang pelan. Dan juga pada saat mengajar dia tidak kreatif, hanya dengan metode ceramah dan tidak kondisi kelas ramai. Padahal murid-muridnya itu tuh berisik. Terus guru ini hanya melakukan kewajibannya tanpa memerhatikan peserta didik paham atau tidak yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan tidak hanya itu, peserta didik peserta didik yang tidak mengerjakan tugasnya, dia cuman hanya diam gitu, nggak ada respon. Oke. Padahal tugas itu diberi oleh beliau sendiri. Oke, baik. Supaya membedakan masalah yang disampaikan kelompok 10 dengan kelompok 8, mungkin nanti di kelompoknya Mbak Rika bisa mengarah kepada tadi ada kata kunci yang saya tangkap yaitu pendiam. Pendiam ini saya bayangkan nanti gurunya itu tidak ahli dalam menyampaikan proses pembelajaran. Jadi kalau ngomong suka belibet gitu, atau kalau ngomong kemana-mana muter-muter. Iya, Bu. Intinya peserta didik nggak paham dari apa yang disampaikan oleh guru ini. Apalagi tadi disampaikan sama Mbak Rika, gurunya suaranya sangat pelan gitu ya. Nah, ini bisa nanti tekniknya atau masalah yang diangkat itu gurunya tidak bisa berkomunikasi dengan baik di kelas, misalnya gitu Mbak Rika. Nah, nanti tekniknya Mbak Rika bisa milih guru diminta oleh kepala sekolah untuk ngikutin pelatihan bagaimana berkomunikasi yang baik, atau misalnya pelatihan public speaking, how to win people, dan lain sebagainya. Cara-cara untuk mempengaruhi banyak orang itu juga bisa. Jadi bisa diikutkan pelatihan karena komunikasi adalah skill yang harus dilatih ya. Kalau enggak pernah ngomong di kelas, enggak banyak pengalaman, jadi atau enggak banyak berlatih ngomong di kelas, itu
ya walaupun ikut pelatihan sama aja gitu. Jadi nanti salah satu alternatifnya bisa dibuatkan itu pakai pelatihan Mbak Rika. Iya, Bu. Oke, sip. Biar beda dengan kelompok 8 ya. Jadi arahnya ke yang guru tidak bisa berkomunikasi dengan baik saja. Oke, berarti guru yang pendiam gitu ya. Guru yang pendiam tadi. Pendiam, suaranya pelan. Jadi kita bahasakan bahwa gurunya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, itu di kelompok 10. Apakah Ya, sudah Bu. ada Terima kasih, update Bu. Ya, sama-sama Mbak Rika. Oke, ini kelompok 1 sama kelompok 2 kayaknya sudah ada orang-orangnya di kelas ini. Tadi saya skip karena belum ada. Silakan kelompok 1, minggu lalu sih Mas Azriel sudah menyampaikan ya, tapi kesempatan ini mungkin Mas Azriel bisa menyampaikan yang detail masalahnya seperti apa. Atau siapa tadi temennya? Mbak Salsabila boleh juga, nggak harus Mas Azriel sih. Halo? Siapa nih jadi? Iya, silahkan Mas Azriel. Ya, jadi permasalahan yang kami dapatkan itu adalah sebuah sudut pandang dari beberapa guru yang menganggap supervisi itu kegiatan yang mungkin kurang bermanfaat atau kurang berguna, atau memandang supervisi itu ya sekadar formalitas saja gitu. Formalitas kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Jadi tidak melakukannya dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti kita bayangkan ini hampir satu sekolah, hampir semua guru di satu sekolah ini merasa bahwa supervisi adalah formalitas. Sehingga cara apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah itu? Berarti nanti tentu pakai teknik yang bersifat kelompok ya, Mas Azriel. Kira-kira mau pakai apa nih tekniknya? Tadi sih sempat kepikiran kayak gitu juga, Bu. Yang kelompok itu. Oke, mungkin saran saya sih bisa pakai panel or forum discussion, di mana forum discussion-nya nanti itu dibuat ada narasumber dari luar, misalnya narasumbernya dari Kementerian Pendidikan daerah setempat, menyampaikan bagaimana pentingnya supervisi dan lain sebagainya. Kemudian nanti karena itu forum group discussion sehingga guru-guru akan diminta untuk berdiskusi sebenarnya menurut mereka kenapa kok supervisi itu di bayangan mereka hanya formalitas gitu-gitulah, nanti bisa di create pakai salah satunya adalah pakai teknik forum group discussion ya Mas Asriel, atau mau pakai pelatihan juga bisa, misal atau pakai demonstrasi proses supervisi itu juga bisa, bahwa sebenarnya proses supervisi itu tidak berhenti pada mencari kesalahan gitu misalnya. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Tergantung ya, silahkan dibuat, mungkin nanti bisa menggunakan beberapa teknik juga boleh, mau pakai satu teknik juga nggak apa-apa, tapi detail ya bagaimana prosesnya berjalan dan hasilnya apa. Siap. Oke, sip. Kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2 nih. Di kelompok 2 ada Mas Ali sama Valeria. Oh ya, silahkan. Silahkan Mas Ali. Oh gitu. Mm, mm, mm.
Mm-mm. Ya, ya, boleh, boleh. Benar sekali. Mm-mm. Nah, benar. Mm-mm. Bisa, bisa Mas Ali dan teman-teman yang lain. Ini Mas Ali ngambil tentang misal di satu sekolah tuh sarprasnya nggak lengkap gitu ya, sehingga membuat proses pembelajaran tuh juga terkendala. Misalnya aja nih contoh yang paling mudah, sekolah nggak punya papan tulis. Ini kan mengganggu, benar-benar mengganggu proses pembelajaran ya. Ya gimana caranya untuk menyampaikan materi kalau cuma ngomong aja kan peserta didik juga butuh visualisasi gitu. Butuh gambar, butuh tulisan yang bisa dia lihat supaya proses pembelajarannya berhasil. Misalnya kenapa bisa di sekolah itu sarprasnya kurang. Mas kelompok 2, kelompoknya Mas Ali juga harus create masalah kenapa di sekolah itu sarprasnya kurang. Faktornya apa saja? Misalnya memang karena daerahnya terlalu pelosok untuk memiliki atau mendapatkan barang-barang seperti papan tulis atau seperti komputer dan lain sebagainya itu sulit akses ke sananya dan mungkin sekolahnya juga nggak punya uang misalnya gitu. Itu juga bisa di-create jadi masalah. Nah, nanti Mas Ali juga kira-kira nih saya tanya dulu, kira-kira kelompok 2, kelompoknya Mas Ali itu punya bayangan solusinya apa nanti? Menggunakan teknik apa gitu nggak? Oke. Heeh. Oke, baik. Eh, misalnya karena ini sarpras ya, jadi tekniknya memang eh, tidak kalau kemarin ketika presentasi itu sebelum UTS memang kita tidak membahas teknik sampai ke yang eh, sarpras-sarpras seperti itu. Tentu tekniknya sebenarnya mudah, yaitu pengadaan barang tekniknya, di mana nanti kepala sekolah mencari cara gimana caranya sekolah ini punya barang yang diinginkan tadi, misalnya kayak komputer gitu. Kalau nggak punya dana, caranya apa yang harus dilakukan kepala sekolah? Misalnya mencari donatur. Bagaimana cara sekolah mencari donatur? Misalnya bisa pakai teknik eh, apa? Rapat dengan wali murid gitu. Jadi meminta bantuan wali murid untuk mencari donatur juga, misalnya seperti itu. Atau membuka eh, open donation. Kan sekarang ada aplikasi apa sih yang kita bisa donasi itu loh. Itu misalnya mau pakai cara itu. Jadi untuk tekniknya sebenarnya nanti bisa diarahkan ke sana, Mas Ali. Kalau untuk instrumennya nanti kita akan eh, buat bersama gitu. Tapi tidak di pertemuan ini, karena di pertemuan ini kita nanti hanya membahas bab 1 sama bab 2, di mana bab 1 pendahuluan, bab 2 nanti kerangka teori. Belum sampai ke instrumennya. Tapi nanti untuk instrumennya nanti kalian seperti apa, itu akan saya beritahu bagaimana membuat instrumennya.
gitu. Kalau untuk masalah Mas Ali, Sarpras misalnya kayak yang tadi itu, bisa silahkan diangkat saja boleh. Nanti solusi bagaimana mengatasinya misal dengan pengadaan barang tadi. Yang pengadaan barang ini tidak berhenti di situ, tapi ada alur-alur yang perlu dia lalui. Karena misalnya masalahnya di sekolah nggak punya dana. Berarti untuk punya dana harus apa dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung ke pengadaan barangnya. Bisa seperti itu, Mas Ali. Oke, baik. Gitu. Jadi teman-teman untuk membuat laporan supervisi ini, mungkin teman-teman bisa buka-buka lagi apa yang sudah kalian presentasikan sebelum UTS kemarin dari konsep dasar. Misalnya kayak Mas Ali tadi bilang sebenarnya belum paham Bu apa yang mau dibikin gitu ya. Belum paham sama supervisinya tuh belum paham. Bisa dilihat dari hasil diskusi di Padlet. Saya juga sudah share berbagai ini. Nggak cuma kelas kalian, tapi kelas yang lain juga bisa kalian baca untuk memperkaya sudut pandang kalian terkait supervisi. Jadi memang karena kita sudah di bangku kuliah, tidak tuntutan kalian untuk belajar mandiri itu lebih besar. Tentu tidak seperti ketika kalian sekolah, di mana beberapa kali guru akan minta silahkan belajar ini, silahkan belajar itu, ngasih tahu harus ini, harus itu. Tapi ketika kita sudah di bangku kuliah nih, tuntutan kalian untuk belajar mandiri lebih tinggi. Jadi sebenarnya tidak perlu saya minta untuk belajar sendiri, kalian harusnya sudah melakukan itu. Tidak hanya di mata kuliah saya tentunya, di mata kuliah yang lain juga. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkaya diri kalian atas apa yang kita bahas di kelas. Jadi pembahasan kita tuh dua arah, nggak hanya saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, tapi kalian punya pertanyaan. Kok kalian punya pertanyaan dari yang kalian baca itu, gitu. Yang kalian baca kok beda ya sama yang disampaikan Bu Afi, kok bisa gitu ya? Nah itu kalian konfirmasi di kelas. Jadi diskusi kita itu luas gitu. Kita bisa membuka diskusi dua arah. Diskusi dua arah maksudnya dari saya, dari kalian juga ada masukan yang bisa atau ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, kita bisa rundingkan di kelas sehingga tidak hanya dari saya. Bentar, laptop saya mau mati. Belum selesai. Aku malah baru mau ngecas. Mau balik duluan. Oke, teman-teman. Yang belum menyampaikan ada kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7, dan kelompok 9. Apakah di grup sudah ada? Belum ada yang nambah. 5, 6, 7, 9. Oh, kelompok 9 sudah ada, alhamdulillah. Kelompok 5, 6, 7 belum ada. Ya, kelompok 9 sudah ada tambahan nih, silahkan. Kelompok 9 ada Rafli, Indah, Ryan. Ryan apa Royan sih bacanya, saya juga nggak tahu nih. Silahkan salah satu dari kalian bisa paparkan masalah yang mau kalian create seperti apa. Ya, Bu. Saya, Bu. Silahkan. Mana nih, Mas Rafli ya? Silahkan, Mas Rafli. Dari diskusi kelompok kami itu
tentang guru, ya jelasnya guru penjas yang apa sih, saat pelajaran penjas dia lepas tangan gitu. Oh, maksudnya pakai mukul gitu ya? Bukan lepas tangan, maksudnya Pas itu. tangan tuh gitu. Jadi betul. Oke deh, Nah, saya salah paham nih. jadi saat pelajaran penjas gitu dia ngebebasin murid-muridnya mau ngapain aja gitu. Oh, tapi gurunya hadir di kelas nggak? Iya, kadang keluar, kadang ngapain gitu. Jadi saat Oh, pelajaran penjas itu dia cuman ngumpulin absen terus ya sudah bebas gitu. enak ya kelasnya. Iya, Oke, baik, baik. kebanyakan gitu. Kayaknya ini dari pengalaman pribadi ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Eh, Berarti mungkin bisa dispesifikan saja Mas Rafli dan kelompok 9. Misalnya masalahnya adalah eh, guru tuh hadir di kelas, tapi hadir di kelas hanya presensi doang. Habis presensi terus nggak ngapa-ngapain. Nah, ini unik lagi nih. Berarti guru kan terlihat administrasinya lengkap ya. Oh, hadir terus. Ya. Oh, presensinya ada terus. Tapi di kelas ternyata nggak pernah ngapa-ngapain, mentang-mentang mata pelajarannya penjaskes misalnya. Karena olahraga kan ya sebenarnya yang penting peserta didiknya gerak itu bentuk olahraga misalnya gitu ya. Iya. Jadi ini bisa nih, bisa diangkat Mas Rafli. Eh, Guru apa ya bahasanya? Hmm, Apa ya? Mau bilang ini loh, dia eh, secara dokumen dia baik, tapi tidak ada materi yang diberikan kepada peserta didik. Nanti ujiannya apa? Misalnya bisa di-create sama kelompoknya Mas Rafli. Ujiannya untuk penjaskes tuh biasanya kan eh, ini ya ujian roll depan, roll belakang, bisa eh, lempar apa tuh namanya? Bisa lompat berapa meter gitu-gitu. Biasanya gitu ya, bisa main casting nggak? Kalau dulu saya sih sekolah gitu. Bisa senam SKJ nggak? Gitu-gitu. Biasanya sih renang, Bu. Oh, renang ya? Oh, karena sekolah saya dulu sekolahnya perempuan semua, jadi nggak ada bagian renang. Itu juga bisa menjadi misalnya eh, tanpa pernah diajarin, tapi ada proses penilaiannya. Nah, ini kalau di dalam proses pembelajaran kan sebenarnya jomplang ya. Misalnya eh, kelasnya tuh nggak pernah ada materi, tapi ada ujiannya. Terus gimana? Di dalam proses supervisi tentu ini harus diperbaiki ya, karena proses pembelajaran yang baik itu harus terdiri paling nggak dari 5 komponen itu. Ada materi yang disampaikan. Nah, ini em, bisa bisa di-create dan kira-kira saya tanya dulu deh, kira-kira Mas Rafli mau pakai teknik apa nanti untuk menyelesaikan masalah yang Belum ketemu, Bu. Masih belum bingung. ketahuan ya? Ya. Oke, misalnya eh, misalnya mau pakai kunjungan antar guru-guru. Jadi ini si guru penjaskes nih diminta oleh kepala sekolah untuk datang ke atau untuk mengamati kelas apa? Kelas yang lain. Contohnya yang terkait fisik tuh apa ya? Misalnya kelas keputrian. Ada nggak sih dulu kelas? Kalau dulu saya ada ya. Itu juga nggak banyak materinya tuh langsung praktek gitu. Eh, jadi mirip dengan penjaskes. Misalnya guru penjaskesnya diminta kepala sekolah untuk mengamati bagaimana kelas lain itu berlangsung.
Itu juga bisa, nama tekniknya itu kunjungan antar guru-guru. Jadi misalnya gurunya ini nanti datang ke kelas keputrian, diamati, oh ternyata prosesnya ada proses penyampaian materinya. Kelas yang lain, misalnya kelas MTK, kelas yang walaupun dia teori ya, nggak apa-apa tetap juga didatengin bagaimana proses kelas itu berlangsung. Supaya, kenapa diminta seperti itu oleh kepala sekolah? Supaya guru ini punya gambaran proses pembelajaran yang benar itu ya, kayak gitu. Oke, nih ada yang raise hand. Gimana Mas Baharudin Ulum? Bu, mau bertanya tentang materi yang kami itu Bu, yang permasalahannya Bu. Misalkan kayak gini Bu, ada guru yang tidak profesional. Kami kan pilih yang guru yang tidak profesional ya Bu. Itu jarang masuk, cuma ngasih tugas. Itu bukan karena ngerjain sesuatu gitu Bu, tapi karena memang ya malas atau nggak mau ngajar. Itu pendekatan sama teknik supervisinya seperti apa ya Bu? Misalkan itu. Oke, baik. Ini sebenarnya nanti bisa mirip dengan kelompok 9 ya, kelompoknya Mas Rafli ya. Kalau di kelompoknya Mas Rafli itu titiknya adalah ini guru tuh datang ke kelas tapi nggak pernah ada materi. Kalau nanti di kelasnya Mas Ulum, di kelompoknya Mas Ulum mau dibuat gurunya nggak pernah hadir karena males, itu sebenarnya tekniknya masih bisa sama sih, Mas Ulum. Atau mau pakai teknik individual conference. Jadi kepala sekolah tuh menanyai 4 mata dengan bertukar pikiran dengan guru. Kenapa? Kok males itu kenapa? Apakah kelasnya males itu males tuh ada faktornya nggak sih? Kayaknya ada lah ya. Misalnya capek atau dia nggak menguasai materinya, jadi males lah untuk ngajar karena nggak menguasai materi. Atau misalnya males lah peserta didiknya soalnya diem aja, jadi males ngajar. Itu, apakah kayaknya sih males pasti ada faktornya ya? Atau kalau Tapi ada menurut juga kalian yang enggak Bu, dari dalam diri sendiri ada Bu. males aja gitu? Iya Bu, emang ada kayak gitu Bu kayaknya. Mas Ulum tuh kalau kayak gitu mah kayaknya. Ya, kalau males, kenapa dia bisa males? Kenapa jadi guru kalau males? Ya, kalau males berarti pendekatannya pakai psikologi ya. Misalnya bisa memberikan semangat, kepala sekolah bisa memberikan semangat kepada guru-guru dalam bentuk jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya tuh bisa menggunakan teknik sebenarnya. Ada field trips. Field trips-nya ini misalnya guru-guru diajak, biasanya sih sama murid-murid ya, kayak study tour gitu, ke satu tempat. Ini kan salah satu bentuk refreshing yang dilakukan sekolah untuk refresh pikiran, refresh tempat, jadi beda lokasi sehingga membuat semangat gitu. Oh, ada tempat baru. Bisa pakai field trips mungkin Mas Ulum untuk memberikan semangat lagi. Atau pakai teknik apa lagi ya? Ya itu aja mungkin ya. Atau dari sisi lain dari teknik-teknik itu di luar itu, kayak misalnya gurunya dikasih insentif yang lebih, tapi ini jadi nggak masuk ke supervisi sih, masuknya ke tugasnya kepala sekolah, ya tugasnya kepala sekolah, tapi yang sisi lain terkait keuangan jadinya bisa dikasih salah satunya mungkin bisa dikasih insentif, tapi itu jadi nggak ada bentuk tekniknya sih. Kalau saran saya biar ada bentuk tekniknya bisa pakai field trips. Itu Mas Ulum. Oh, iya Bu, terima kasih Bu. Oke, balik ke kelompok 9 ya. Saya pikir tadi Mas Ulum tuh mau nambahin, ternyata mau tanya.
Oke, kelompok 9 tadi guru penjasnya itu oh ya, ini bisa menggunakan bahasanya kelompok 1 nih. Gurunya itu formalitas. Jadi presensi iya, datang iya, tapi di kelas nggak ngapa-ngapain. Itu kan bisa kita sebut sebagai formalitas ya. Nah, caranya adalah, tadi saya sudah sampaikan, bisa pakai teknik kunjungan antar guru-guru untuk melihat guru lain bagaimana. Gitu ya Mas Rafli, kelompok 9 bisa ditambahkan sebagai basis masalah dan solusinya bisa pakai teknik itu, alternatifnya. Tapi kalau nanti teman-teman mau menggunakan yang lain nggak apa-apa, yang penting ada alasannya kenapa menggunakan teknik tersebut. Nanti yang saya lihat itu sesuai nggak sih teknik yang kalian pilih dengan masalah yang kalian create sendiri itu, kayak gitu. Ya, Bu. Oke. Gitu ya Mas Rafli ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik. Ini di chat ada lagi. Tapi di sekolah saya dulu ada guru karena adanya penilaian gitu, kunjungan guru-guru, tapi guru tersebut minta tolong ke muridnya untuk nanti kalau bahas materi ini jawabnya seperti ini. Intinya guru tersebut ingin dinilai baik, Bu. Padahal biasanya guru tersebut kayak yang disampaikan Mas Rafili tadi, lepas tangan. Terserah muridnya mau ngapain, yang penting sudah presensi dan saat ujian semua bisa mengerjakan. Wah, ini nih. Ini masalah kalau ini masalah apa ya? Bisa disebut ini bisa masuk ke disiplin nih. Berarti gurunya nggak disiplin. Gurunya ingin terlihat baik, bisa juga dilihat dari sisi psikologinya. Gurunya ingin terlihat baik, tapi sebenarnya kenyataannya tidak baik. Karena dia hanya mengejar nilai, biar dinilai baik. Itu kan dari sisi psikologinya ya. Nah, Mbak Indah nih kelompok berapa ya? Kelompok 9 ya, kelompoknya Mas Raffi tadi ya. Oke, nah misalnya kalau nanti kelompok 9 mau menambahkan detail masalah seperti ini, bahwa guru penjasnya itu ketika di supervisi dia terus tiba-tiba ada materi yang disampaikan, terus tiba-tiba senam, SKJ misalnya. Saya cuma tahu nama senam SKJ, nggak tahu nama senam yang lain. Misalnya kayak gitu. Berarti ini bisa menambah teknik yang digunakan. Tekniknya bisa dengan evaluasi diri, tapi dengan bantuan peserta didik. Masih ingat yang saya sampaikan minggu lalu atau pertemuan-pertemuan sebelumnya ya? Ada nilai kinerja mengajar guru, sama kayak nilai kinerja mengajar dosen, sama kayak gitu. Tapi ini untuk guru-guru yang ngisi adalah peserta didik. Gimana selama ini proses pembelajaran di kelas guru ini sudah benar atau belum. Nah, jadi supervisor atau capsek itu juga harus ngeh dengan gelagatnya guru nih. Dan pasti peserta didik pasti ada hembusan-hembusan suara gitu di sekolah itu. Kalau kelas penjaskes tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Dan saya yakin lah pasti semua guru tahu. Jadi kayak rahasia bersama gitu loh. Kan biasanya gitu ya di sekolah ya, rahasia bersama. Pasti, Bu. Pasti. Nah, kepala sekolah bisa apa tadi ya bayangan saya? Kepala sekolah bisa menggunakan evaluasi diri tapi dengan sudut pandangnya peserta didik tadi. Jadi bikin lembar evaluasi diri yang ngisi nanti peserta didik. Bagaimana proses pembelajaran di kelas itu sejatinya. Nah, Capsek nanti juga memperhitungkan hasil dari lembar evaluasi diri ini tadi, Mbak Indah dan Mas Raffi untuk kelompok 9 ya. Untuk mendapatkan data yang objektif. Nah, gitu ya, kelompok 9. Oke, 567 masih belum nambah. Nggak tahu nih, 567 siapa kelompoknya ya.
Oke. Saya akan share screen presensi lagi. Ya, silakan bagi yang tadi belum berhasil presensi, silakan presensi. Oke, saya ingin menambahkan ke teman-teman, ketika kalian nanti menentukan teknik, saya tidak menutup kemungkinan bahwa dari masalah yang kalian create itu teknik yang digunakan bisa lebih dari satu. Kayak tadi misalnya contoh kelompok 9 ya. Misalnya pakai teknik kunjungan dan observasi kelas, tapi juga pakai teknik evaluasi diri. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data yang objektif. Karena kalau dinilai ternyata gurunya itu bisa melakukan settingan di kelas itu. Maka supaya mendapatkan data yang objektif, guru juga mendapatkan data dari peserta didik. Misalnya gitu. Jadi boleh mix and match strategi, teknik supervisi. Boleh lebih dari satu. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, Boleh? Bu, Silakan. saya mau nanya. Bu, Oh ya, ada Mbak Hana nih. Silakan Mbak Hana. tadi kata Ibu untuk permasalahan kelompok, kayak contohnya kelompok 9 itu boleh memakai 2 teknik. Kalau pendekatan itu harus 1 atau boleh lebih ya Bu? Pendekatan dari masalah kita itu Bu? Boleh 2 atau harus 1 aja gitu Bu? Sama kayak teknik Bu? Kalau pendekatan kan pendekatannya ada berapa? 3 ya pendekatan tuh. Iya Bu, Direktif, ada non-direktif sama kolaboratif. Nah, ketika mau mencampur teknik, maka saran saya pakai pendekatan kolaboratif aja. Di mana pendekatan kolaboratif itu terdiri dari 2 pendekatan non-direktif sama direktif. Jadi pendekatannya digabung. Sehingga pendekatan yang kalian pilih tetap satu. Antara non-direktif atau direktif atau kolaboratif. Jadi misalnya Mbak Hana mau gabung nih pendekatan direktif sama non-direktif, ya sudah berarti yang dipilih adalah pendekatan kolaboratif. Gitu Mbak Hana. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mungkin nanti kalau ngelihat masalah yang kalian angkat nih, kebanyakan nanti pakai pendekatan kolaboratif ya. Jadi ada bagian direktifnya, ada bagian non-direktifnya juga. Oke. Bu, Ya, saya mau tanya. Smolky, silahkan. Iya, tadi kan Mbak Hana kan tanya soal pendekatan supervisi. Iya. Itu kan ada 3 ya Bu, direktif, terus non-direktif, sama kolaboratif. Terus tadi Ibu bilang yang kolaboratif itu perpaduan, istilahnya ya perpaduan antara direktif dan non-direktif. Nah, di antara 3 itu kan ada yang ini ya dipadukan Bu. Itu berbeda nggak sih sama yang direktif dan non-direktif? Apa sebenarnya sama, cuman satu nama, hasilnya sama, apa hasilnya beda Bu? Dipadukan gimana maksudnya, Mas? Nggak jelas Jadi maksudnya. Jadinya maksudnya hasil yang dikeluarkan dari supervisi direktif, non-direktif, sama kolaboratif itu sama apa enggak Bu? Kolaboratif kan perpaduan dari direktif dan non-direktif ya, tadi Ibu bilang. Kayak gitu Bu maksudnya. Ya itu yang saya tanyain. Ada perbedaan nggak dari segi hasil? Oh, atau tata cara? Kalau dari segi hasilnya, pasti bayangan kalian itu ya, pasti ya lebih baik pendekatan kolaboratif lah Bu, kan dia gabungan non-direktif sama direktif. Nah, ini nih yang perlu saya tekankan, pendekatan itu kalian pilih
saya bilang kalian harus melihat sifatnya, tapi juga harus melihat apakah masalah ini itu cocok, masalah ini cocok dengan pendekatannya. Sebentar, saya menyusun kata dulu. Ini kan pendekatan ya, pendekatan ada 3. Pendekatan itu akan berhasil ketika kalian tepat memilih pendekatannya. Lah kalau sifatnya guru ini sudah mumpuni, artinya daya abstraknya bagus, kemudian komitmennya juga bagus, masalah yang muncul di kelasnya dia itu paling masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang nggak terlalu rumit. Contohnya misalnya peserta didik atau peserta didik tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara keseluruhan karena kekurangan waktu. Nah, misalnya itu masalahnya. Nah, bagaimana caranya dalam satu proses pembelajaran itu si guru profesional ini tetap bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Caranya misal kepala sekolah bukan nggak mungkin ya. Nanti karakter kepala sekolah ini juga harus tahu sebenarnya apakah guru ini harus diberikan arahan secara langsung atau tidak. Ketika tadi ingat ya, guru ini sudah pintar, daya abstraknya bagus, komitmennya juga bagus. Apa perlu kepala sekolah memberikan arahan secara langsung? Kalau misalnya gurunya tuh curhat, kok di kelas saya tuh kurang waktu terus ya Bu, kira-kira saya harus ngapain ya? Ketika seperti itu, tentu kepala sekolah juga harus tahu diri, oh guru ini tuh sebenarnya kinerjanya sudah bagus, di kelas juga sudah baik, hanya masalah manajemen waktunya saja. Maka kepala sekolah nggak langsung ngasih jawaban, tapi memberikan diskusi-diskusi. Oh, kira-kira kenapa? Nah, misalnya yang ditanya, kalau di kelas Bu Afi ada berapa submateri ya yang disampaikan, kok bisa sampai waktunya kehabisan Bu, misalnya gitu. Kemudian ini kan salah satu bentuk pemantik ya yang diberikan kepala sekolah kepada guru. Jadi saya sebagai guru merasa tidak diarahkan secara langsung gitu, karena kita diajak diskusi. Oh, kalau di kelas saya itu, saya dalam satu kali pertemuan memberikan 10 submateri, Bu. Atau misalnya 5 submateri, Bu, sebenarnya. Namun ternyata ketika saya ingin mengejar 5 submateri ini, jadi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya jadi berkurang, misalnya gitu. Nah, kemudian kepala sekolah nanya lagi, pernah nggak Bu Afi mencoba dalam satu kali pertemuan mengurangi submateri yang ingin disampaikan? Nah, misalnya gitu. Jadi, yang disampaikan kepala sekolah itu juga berupa pertanyaan-pertanyaan yang membuat guru itu ketika ditanyai, oh iya ya, kok saya jadi memaksakan 5 submateri ya yang mau saya ajarkan ke peserta didik, padahal kan tujuan kita adalah peserta didik itu memahami secara mendalam tiap submateri ini. Dan ketika mendalam artinya peserta didik kalau ada pertanyaan harusnya dikasih kesempatan gitu untuk mendiskusikan submateri yang dia nggak pahami gitu. Jadi misalnya kemudian setelah berdiskusi panjang, solusinya adalah misalnya saya sebagai guru tanya lagi ke kepala sekolah, tapi nggak apa-apa ya Bu, misalnya saya di kelas tidak harus, misalnya kompetensi dasar yang harus saya capai di pertemuan ini adalah ABC, tapi dalam pertemuan ini ternyata tidak sampai ABC, hanya A dan B saja. Kepala sekolah mengkonfirmasi, iya nggak apa-apa Bu Afi. Misalnya Bu Afi bisa menambahkan jam atau tugas tambahan misalnya, tugas tambahan atau
kelas tambahan di luar jam pembelajaran. Itu tapi jarang banget sih kalau guru mau nambah jam pembelajaran, kecuali untuk ujian nasional ya. Gitu. Oke, ini sudah selesai ya. Saya stop share dulu. Jadi pertanyaan Mas Mulki sebenarnya hasil dari penerapan pendekatan yang dipilih itu akan tepat sasaran atau akan terlihat berhasil atau enggak ketika Mas Mulki itu melihat karakteristik si gurunya. Kalau ternyata saya ingatkan lagi karakteristik guru atau sifat guru ini kita lihat dari dua hal ya, yaitu daya abstrak dan komitmennya. Kalau dia daya abstraknya baik, komitmennya baik, maka kita bisa menggunakan pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Karena kalau pakai pendekatan langsung, si guru ini misalnya nih, saya coba tanya ke kalian kalau jadi anak di rumah, misalnya kalian tuh sudah tahu, sudah dewasa. Kalau kalian disuruh untuk bersih-bersih rumah, pasti ngambek. Iya kan? Jadi males, malah mager, nggak mau bersihin rumah. Tapi ketika nggak disuruh, kalian malah bersih-bersih rumah. Seneng gitu rasanya. Iya nggak? Karena Bukan apa? kelebihan, Bu. Semuanya dibersihin. Semuanya ya kayak gitu. Justru ketika nggak disuruh, semuanya dibersihin. Kenapa ada fenomena itu? Karena kalian sebagai pribadi itu merasa sudah dewasa, sudah tahu tanggung jawabnya apa, kok masih dikasih tahu. Jadi ketika orang tua itu minta, misal, Mulki bersihin sapu rumahnya gitu, padahal dia itu lagi pegang sapu gitu misalnya, jadi males disuruh gitu. Padahal dia megang sapu tadi di awal tuh bukan karena diminta, tapi memang ya udah sore, emang udah jadwalnya nyapu gitu ya. Kan jadi kesel karena Mas Mulki merasa terlukai perasaannya. Saya ini udah tahu tugasnya apa. Kalau sore itu ya nyapu. Tapi karena diingatkan oleh orang tua saya jadi mager Bu, nggak mau nyapu kayak gitu. Cara ini sama banget kayak pendekatan teman-teman. Ya kalau gurunya itu sudah daya abstraknya bagus dan komitmennya sudah bagus, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, kok dikasih tahu, itu pasti gurunya jadi merasa terlukai misalnya perasaannya atau merasa digurui. Jadi makanya pendekatannya yang dipilih yang tepat adalah pendekatan non-direktif, di mana kepala sekolah itu memberikan pertanyaan balik kepada guru. Yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pancingan kepada guru supaya guru tuh bisa menemukan jawabannya. Nanti dirumuskan di akhir tuh ya tetap bersama-sama. Misalnya di akhir tuh proses supervisinya atau proses diskusinya pada pertemuan pendahuluan itu ya, kemudian guru bilang, oh iya kalau saya menggunakan teknik jigsaw learning gimana ya Bu? Gitu, misalnya gitu. Oh iya Bu Afi, silahkan dicoba. Itu teknik itu kalau saya baca di jurnal dia cukup baik untuk mengaktifkan peserta didik di kelas. Jadi bukan kepala sekolah yang langsung ngasih tahu nih, Bu Afi pakai teknik ini. Jadi hasilnya itu tentu kayak gitulah. Kalian bisa bedakan. Kalau kalian relatekan ke diri kalian tadi, saya contohkan yang di rumah kalau nyapu disuruh itu lebih jadi males. Itu sama banget kayak pendekatan yang kalian pilih. Nah, misalnya guru ini daya abstraknya rendah, kemudian komitmen terhadap tugasnya dia sebagai seorang guru itu juga rendah. Nah, kalau kayak gini, itu langsung pakai pendekatan direktif saja, karena guru tuh nggak tahu tugasnya dia apa.
Guru tuh nggak sadar dia tuh punya tugas untuk ngajar di kelas, nggak sadar harus bikin RPP ketika mau ngajar dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, supervisor tuh bisa pakai pendekatan direktif. Gitu Mas Mulki. Bukan berarti pendekatan kolaboratif adalah yang paling bagus. Karena merupakan gabungan dari keduanya. Tidak, cara pandangnya bukan seperti itu. Oh iya Bu, tapi sebenarnya yang saya pandang bukan ke arah lebih bagusnya dari supervisi kolaboratif sih. Tapi Oh, saya iya. pengen tahu aja Makanya sih. kenapa ada supervisi kolaboratif, padahal kan udah ada direktif sama non direktif kayak gitu maksudnya. Oh, Yang saya lihat ke arah sana, bukan ke arah bagusnya yang mana sih sebenarnya. ya balik lagi. Kan kalau kita melihat guru ini, kalau mau pakai pendekatan ya, kita melihat guru ini dari dua sudut pandang. Satu, daya abstraknya bagus atau tidak. Dua, komitmennya bagus atau tidak. Kalau dua-duanya bagus, maka pakai non-direktif. Kalau dua-duanya jelek, maka pakai direktif. Lah kalau salah satunya aja Bu yang jelek, terus kita pakai pendekatan apa? Nah, yang jelek pakai pendekatan direktif, yang bagus pakai non-direktif. Padahal ini di satu orang nih. Misalnya kayak saya nih, Bu Afi ini komitmennya bagus, RPP-nya lengkap, penilaiannya juga lengkap, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Tapi kalau di kelas ngajar, kadang peserta didiknya nggak paham, berarti nggak menguasai materi. Nah, komitmennya Bu Afi artinya bagus, tapi daya abstraknya rendah. Berarti kan yang harus dilakukan supervisor itu, untuk komitmennya nggak usah dibimbing lagi. Karena sudah bagus, berarti pakai pendekatan non-direktif, ya kan? Untuk yang komitmennya. Sedangkan yang lemah tadi, Bu Afi, itu ada di daya abstrak. Daya abstraknya lemah, berarti untuk daya abstrak nih Bu Afi akan dipakai pendekatan direktif, yaitu secara langsung dikasih tahu. Bu Afi itu kalau di kelas, peserta didiknya nggak paham loh kalau ngajar ternyata Bu, gitu. Langsung dikasih tahu. Apakah Bu Afi kalau mau ngajar, mempelajari materinya dulu atau enggak, misalnya gitu-gitulah. Yang dilakukan kepala sekolah itu menginterogasi kenapa guru ini tidak menguasai atau daya abstraknya rendah. Itu bisa diinterogasi dari proses individual conference, pakai individual conference misalnya. Jadi karena di satu orang ini kita pakai direktif dan non-direktif, ya jadi kita sebut sebagai pendekatan kolaboratif. Gitu sih Mas Mulki. Apakah itu menjawab pertanyaan Mas Mulki? Ya Bu, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Jadi karena kenapa ada kolaboratif? Karena ada dua sudut pandang yang kita lihat di satu orang, yaitu daya abstrak sama komitmennya. Lah kalau salah satunya itu jelek, berarti kan kita bilang berarti pendekatan non-direktif dan direktif. Daripada capek ngomong non-direktif sama direktif, sebut aja pendekatan kolaboratif untuk Bu Afi. Gitu. Tapi kalau Mas Mulki mau pakai menuliskan, oh gini, mungkin ini pertanyaannya ya, misalnya di di laporan supervisinya ditulis pendekatan direktif dan non-direktif. Mungkin kalau mau nulis dua itu nggak apa-apa lah, tapi bukan pendekatan non-direktif dan kolaboratif. Karena kolaboratif itu udah gabungan gitu. Jadi kalau mau pakai dua-duanya ya kolaboratif aja. Tapi kalau misalnya Mas Mulki mau nulisnya non-direktif sama direktif, dua-duanya disebutkan di dalam laporan itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh jadinya.
gitu. Tapi jangan menuliskan pendekatan, 3 pendekatan jangan ditulis semua ya. Jadi antara kalian pilih kolaboratif aja atau non-direktif aja yang kalian tulis, atau direktif aja yang kalian tulis, atau non-direktif dan direktif. Berarti ada 4 alternatif kalian menulis pendekatan. Jadi banyak banget ya, gitu. Gitu teman-teman. Oke, baik. Sudah jam 17.05. Saya mau masuk ke materi kita, yaitu bab 1 dan bab 2. Ada yang mau tanya lagi sambil saya menyiapkan share screen whiteboard saya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya mau masuk ke apa yang harus kalian tulis di laporan supervisi. Untuk halaman cover, daftar isi, kata pengantar, nggak perlu saya ajarin ya. Formatnya bebas lah mau seperti apa. Yang penting ada halaman cover, kata pengantar, dan daftar isi. Di bab 1, teman-teman, judulnya adalah pendahuluan. Di mana pendahuluan ini nanti kalian bikin subbab A, subbabnya latar belakang masalah. Di sinilah kalian menceritakan masalah yang kalian ciptakan itu. Bagaimana keadaan guru atau sekolah yang mau kalian supervisi. Itu ditulis di subbab A ini. Diceritakan juga, misalnya kalian juga bisa menceritakan kenapa kalian mau melakukan proses supervisi di sekolah itu. Karena ada hal yang perlu diperbaiki misalnya. Tapi, bisa juga kalian tambah latar belakang masalahnya adalah tugas seorang kepala sekolah menurut Undang-Undang Nomor bla 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 harus melakukan supervisi akademik di sekolahnya. Misalnya kalian menemukan undang-undang yang seperti itu, bisa dimasukkan ke dalam latar belakang masalah juga. Gitu. Jadi latar belakang masalah itu kalian paparkan masalahnya dan alasan mengapa kalian mau melakukan supervisinya. Itu ya. Nah, yang di B adalah tujuan supervisinya. Walaupun kita tahu tujuan supervisi adalah proses memperbaiki pembelajaran secara keseluruhan, namun kan masing-masing di kalian masalahnya beda-beda. Tentu tujuannya secara spesifik juga bisa beda-beda. Misalnya, tujuannya adalah melakukan proses supervisi secara rutin. Karena apa? Ini masalahnya yang diangkat adalah kelompoknya Mas Azriel nih, di mana tadi dibilang supervisi dipandang formalitas. Berarti bisa dibayangkan juga proses supervisinya kan belum rutin ya, karena guru-guru nggak mau disupervisi. Nah, tujuan dari supervisi ini misalnya adalah menjadikan supervisi adalah kegiatan rutin, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kayak guru yang tidak menguasai kelas tadi, kelompoknya Mas Malikul, kelompok 8. Di mana guru yang tidak menguasai kelas itu tujuan supervisinya adalah guru meningkatkan kompetensi pedagogis guru
kan kalau menguasai kelas itu masuk ke kompetensi pedagogis ya. Teman-teman juga harus mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu apa aja. Nah, saya tidak perlu menjelaskan kompetensi pedagogis itu apa di sini. Kalau kalian penasaran bisa googling, atau kalau sudah tahu ya sudah paham apa yang saya sebut dengan kompetensi pedagogis, itu lebih baik. Gitu. Jadi contoh tujuan supervisinya bisa seperti itu. Kalau misalnya kayak kelompok 2 ya, kelompoknya Mas Ali, tadi sarprasnya, masalahnya adalah sarprasnya kurang. Maka tujuan supervisi ini adalah melengkapi sarana prasarana di sekolah tersebut misalnya, atau melengkapi sarpras yang menunjang proses pembelajaran. Misalnya tujuan supervisinya itu. Jadi tujuan ini spesifik akan berbeda tiap kelompok karena memang masalah yang kalian angkat juga beda-beda. Gitu. Itu di bab 1 ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya lanjut ke kerangka teori. Ada di bab 2. Kerangka teori isinya apa, Bu? Kerangka teori. Kayak nggak ada. Wah, salah nulis ternyata. Makanya ganjil nih. Apa nih? Oke. Kerangka teori itu apa sih? Kan minggu lalu kita sudah bahas ya sebenarnya secara singkatnya. Saya mau ulang lagi. Kerangka teori itu nanti isinya 1. Landasan teori. Landasan teorinya buat, bukan kerangka teori, kerangka berpikir. Mohon maaf ya, suka lupa emang. Bab 2, kerangka berpikir. A, landasan teori. Nah, setelah kalian tadi menciptakan masalah, kemudian sudah dipaparkan di latar belakang masalah, sekarang kalian pasti sudah punya bayangan, kira-kira saya akan menyelesaikan masalah ini dengan teknik ini, dan cara ini, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih, kayak di kelompok 8 masalahnya guru tidak bisa menguasai kelas. Maka di landasan teori bisa dimasukkan teori tentang bagaimana mengelola kelas. Misalnya gitu. Bisa juga dimasukkan teori tentang strategi pembelajaran aktif, misalnya gitu. Karena apa? Karena tadi kita mau menyelesaikan masalah, yang mana masalahnya adalah guru itu tidak bisa menguasai kelas. Jadi teori ini, bayangkan saja kalian tuh mau menyelesaikan masalah tadi dengan landasan teori ini. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman misalnya kayak kelompok 2 ya, sarpras kurang, Mas Ali dan kelompok 2 bisa mencari referensi, tidak harus buku ya, jurnal juga bisa, hasil penelitian juga bisa, sebagai basis dari landasan teori yang mau kalian jadikan basis berpikir. Bagaimana mau menyelesaikan sarpras yang kurang itu? Apakah sarpras memang berperan aktif dalam keberhasilan proses pembelajaran? Berarti misalnya di kelompoknya Mas Ali mencari teori tentang pengaruh sarpras misalnya dalam proses pembelajaran. Misalnya gitu.
atau ada yang lain yang bisa, nanti tergantung lagi dengan masalah yang di-create sama kelompoknya Mas Ali. Gitu. Jadi ini tidak harus seperti ini ya. Jadi saya ginikan sesuai dengan masalah yang mau kalian angkat. Nah, selanjutnya setelah landasan teori ini kalian buat, kalian perlu mempunyai namanya kerangka berpikir seperti judulnya. Kerangka berpikir itu apa sih Bu Afi? Jawaban dugaan awal, dugaan sementara dari masalah yang kalian angkat. Jadi nih, misalnya kayak masalahnya Mas Ali ya, sarprasnya kurang. Maka misalnya kita buat bagan supaya mudah aja sih, sarpras itu pengaruh positif pada pembelajaran. Kalau pengaruh positif, maka prestasi peserta didik bisa meningkat. Misalnya gitu. Nah, jadi kerangka berpikir itu setelah kalian punya masalah ini kalian mau pecahkan dengan teori yang kalian bawa. Nah. Ya, kepencet unmute kayaknya. Ikut gak sama adiknya? Ikut gak? Oke. Sama adiknya ikut. Sorry. Jadi tadi masalah yang kalian bawa ini, kalian mau pecahkan dengan teori yang kalian angkat. Bawa juga. Nah, bayangan kalian kan misalnya dengan masalahnya adalah kurang sarpras. Terus cara kalian menyelesaikan masalah adalah dengan mengadakan sarpras. Itu kan dugaan awal kalian, ya kan? Bisa saja nanti ketika proses supervisinya dilakukan, itu jawabannya tidak seperti dugaan kita di awal. Misalnya dugaan awal kita adalah dengan pengadaan barang, maka proses pembelajaran di kelas menjadi meningkat karena sarprasnya sudah terpenuhi. Gitu. Atau dengan contoh yang lain ya, misalnya pakai contoh kelompoknya Mas Malikul. Guru tidak bisa menguasai kelas. Misalnya bagaimana cara menguasai kelas? Kepala sekolah memberikan masukan kepada guru untuk menerapkan strategi jigsaw learning, misalnya itu, untuk menguasai kelas ya. Nah, itu kan berupa alternat. Yang disampaikan kepala sekolah ini kan belum tentu berhasil dilakukan di kelasnya Bu Afi misalnya. Jadi itu adalah yang disebut sebagai dugaan sementara, jawaban dugaan sementara gitu. Kalau dengan masalah tidak bisa menguasai kelas, dugaan sementara saya atau dugaan sementara kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan jigsaw learning. Kemudian saya sebagai guru menerapkan nih jigsaw learning di kelas. Kalau ternyata proses pembelajarannya tidak juga berhasil ya, itu bisa terjadi nggak Bu Afi? Bisa saja. Tapi kerangka berpikir ini kita tentukan di awal. Jadi kita sebut di sini misalnya pakai jigsaw learning. Nanti pembelajaran berhasil misalnya gitu. Atau pembelajaran jadi bisa dikuasai. Kelas jadi bisa dikuasai. Atau kelas dikuasai. Jadi kerangka berpikir itu seperti itu.
jawaban awal yang kalian miliki untuk memecahkan masalah yang kalian punya. Gitu. Nah, sebenarnya karena di kelas kita ini, karena masalah yang kita buat ini juga fake, nanti kita buat saja kerangka berpikir ini akan berhasil gitu. Bahwa yang kalian rencanakan itu akan berhasil untuk memecahkan masalah gitu sih. Tapi paling tidak sebelum kalian berusaha memecahkan masalah ini, kalian punya kerangka berpikir yang berlandaskan teori gitu. Gitu teman-teman. Mungkin di bab 2 ini ada yang mau bertanya terkait kerangka berpikir. Belum ada ya? Oke. Mungkin karena kalian juga belum mulai menulis ya, jadi belum ada pertanyaan. Nah, setelah ini, silahkan kelompok kalian mulai menuliskan bab 1 dan bab 2-nya. Silahkan tuliskan dalam bentuk Word ya. Jadi minggu depan tuh saya melihat progres perkembangan pekerjaan kalian. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan share screen sampai mana tugas yang kalian buat. Apakah baru sampai latar belakang atau sudah sampai landasan teori atau baru sampai tujuan supervisi. Yang penting saya bisa melihat progres kalian dalam mengerjakan tugas akhir ini. Nah, ketika nanti selama proses mengerjakan itu ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup ya, jangan japri. Karena saya rasa pertanyaan kalian itu akan berharga untuk teman-teman sekelas. Karena yang kalian tanyakan bisa jadi pertanyaan teman kalian yang lain juga gitu. Jangan japri karena biasanya tuh orang japri itu karena nggak pede dengan pertanyaannya. Kalian takut dijudge, tanya apa sih gitu doang masa tanya. Nggak usah takut di kelasnya Bu Afi, saya nggak akan bilang, kok cuman kayak gitu tanya, enggak. Silakan tanyakan saja. Teman-teman yang lain juga harus belajar menghargai orang lain yang bertanya ya. Gitu. Jadi silahkan tanyanya di grup, biar saya bisa jawab. Karena ketika di grup kalian tanya, saya jawab, semuanya langsung tahu jawabannya. Gitu. Itu sih maksud saya kenapa saya minta kalian tanyanya di grup, jangan japri. Kecuali kayak kemarin ketika remedi, kan kalau remedi saya minta kalian untuk japri ya, terkait jadwal. Itu nggak apa-apa, karena memang saya yang minta. Tapi untuk pertanyaan tugas, karena semuanya teman-teman juga melakukan tugas ini, silakan tanyanya di grup. Gitu. Ada yang mau tanya? Belum ada? Kalau belum kayaknya, Bu. Belum ada, saya rasa cukup nih pertemuan kita. Sudah 5:23 juga. Hampir 2 jam kita sudah kelas ini hampir 2 jam. Saya ingin menempati janji saya bahwa kelas sinkron kita hanya maksimal 2 jam. Oke, kalau belum ada. Saya rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan juga saya mempersilahkan kalian untuk bertanya di grup WhatsApp, silahkan. Insya Allah saya balas saat slow. Bu Afi sibuk banget ya? Enggak sih. Sibuknya itu sibuk ngapain ya? Sibuk ngapain ya? Bu Afi kayaknya nggak sibuk deh. Sibuk aja kayaknya. Ya, tapi insya Allah saya akan balas apa yang kalian tanyakan di grup. Oke, teman-teman, saya rasa pertemuan kita cukup. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini masuk ke kalian, membekas di kalian gitu ya. Amin.
Semoga bermanfaat di masa depan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah salam nanti saya akan kasih kesempatan bagi kalian yang belum berhasil presensi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan. Oh, sorry. Kenapa nih? Bagi teman-teman yang belum berhasil presensi, bisa menunggu. Jangan leave dulu. Tapi kalau untuk kalian yang sudah berhasil presensi, bisa meninggalkan Zoom ini, nggak apa-apa. Ini saya mau share presensi lagi. Oh ya, boleh Mas Ali gimana? Iya. Nggak apa-apa, Mas Ali. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting di grup di-update ya. Di-update siapa. Jadi teman-teman di grup tahu kalau kelompok 2 sudah 3 orang, Mas Ali. Belum. Saya nggak nyatet sih kemarin yang grup itu siapa aja sebenarnya. Jadi saya percaya ke kalian tuh kemarin siapa aja temennya. Nggak apa-apa, Mas. Iya, sama-sama. Abdul Aziz ada nggak nih yang belum berhasil? Angger, Rendra. Ini anak-anak yang langganan nggak hadir nih kalau kelas nih. Kalau yang sudah berhasil presensi nggak apa-apa loh, leave meeting. I'm okay with that.